Kenalkan, nama saya Laila Nurulita. Saya adalah mahasiswi mata kuliah Knowledge Management. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir yang kami buat dengan judul Penerapan Knowledge Management dan Pengaruhnya Terhadap Capaian Kinerja Pegawai, Studi pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Pada proposal tugas akhir itu terdapat 3 bab. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua adalah bab tinjauan pustaka, dan bab ketiga adalah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1 yaitu adalah pendahuluan. Jadi pada bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang diadakannya penelitian untuk tugas akhir ini adalah yang pertama, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam kinerjanya di suatu organisasi. Dengan ditambah pengalaman dan pembelajaran yang didapatkannya semasa hidup akan menambah pengetahuan dan kemampuan seseorang. Namun karena manusia bisa sakit atau meninggal, maka pengetahuan tersebut bisa hilang dan habis jika pengetahuan tersebut tidak disimpan atau didokumentasikan. Selanjutnya, knowledge management juga berguna dalam meningkatkan kinerja seseorang. Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, maka kinerja yang dimiliki oleh seseorang akan meningkat dengan mempelajari pengetahuan yang sebelumnya telah didokumentasikan menggunakan knowledge management. Dengan adanya capaian kinerja pegawai yang berbeda pada setiap pegawai di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ini, maka hal ini berarti setiap pegawai memiliki tugas-tugas yang berbeda sehingga pengetahuan yang dimiliki akan beragam. Maka dari itu, dengan penerapan knowledge management ini akan mengorganisir kinerja pegawai menjadi lebih baik, serta pegawai juga dapat melampirkan hasil kinerjanya dan akan bermanfaat sebagai pengetahuan yang dapat diakses oleh pegawai lain, sehingga pengetahuannya akan tetap ada dan tersimpan dengan baik hingga waktu yang lama. Dan kinerja pegawai lain pun akan menjadi lebih baik dengan adanya pengetahuan yang dibagikan oleh rekan kerjanya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka rumusan masalah yang terbentuk adalah bagaimana membangun suatu sistem yang berbasis knowledge management pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk membantu Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dalam mendokumentasikan pengetahuan dan capaian kinerja pegawainya sehingga dapat mempermudah dalam meningkatkan dan menjaga kinerja pegawai. Untuk manfaat penelitian, yang pertama adalah memudahkan pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dalam proses mendokumentasikan dan men-sharing knowledge yang mereka miliki. Yang kedua adalah membantu pegawai BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola capaian kinerja pegawai mereka selama ini. Yang ketiga adalah dapat mengelola pengetahuan yang disimpan secara lebih baik dan terstruktur sehingga pengetahuan dapat dimanfaatkan dengan baik dan perusahaan atau organisasi tersebut mampu bersaing di dunia bisnis. Yang keempat adalah memberikan akses kepada pegawai dalam mempelajari pengetahuan yang belum diketahui yang merupakan hasil sharing dari pegawai-pegawai lainnya. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Agar pembahasan tidak menyimpang dan lebih terarah, sehingga penulis membuat batasan permasalahan untuk membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini. Yang pertama, objek penelitian dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, sistem yang akan dibangun itu membahas mengenai knowledge yang ada pada pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, output atau hasil dari penelitian ini akan berupa aplikasi yang berbasis web dan dapat digunakan pegawai dalam mengelola kinerja mereka dan membagikan hasil kinerja sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari oleh pegawai lainnya. Itu saja mengenai bab 1, bab pendahuluan. Untuk penjelasan bab 2 dan bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Imam Utama dan Arisyo Apatur Rahman. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.